Piala Dunia 2026 semakin dekat tapi sebuah negara besar Asia, Iran, tengah dihadapkan pada situasi pelik. Bukan karena timnas mereka, melainkan karena para pendukungnya. Ada apa sebenarnya antara Amerika Serikat, FIFA, dan Iran? Pada bulan Maret, Iran menjadi salah satu tim pertama yang mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Namun ironisnya, justru para pendukung mereka kemungkinan besar tidak akan bisa hadir langsung di stadion, terutama yang digelar di Amerika Serikat. Mengapa? Karena adanya kebijakan pembatasan visa dan larangan masuk yang diberlakukan AS terhadap beberapa negara, termasuk Iran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah adil jika politik menghalangi semangat olahraga? Larangan perjalanan ini bukan hal baru, tapi kini berdampak nyata terhadap pesta sepak bola dunia. Padahal, banyak warga Iran yang tinggal di Amerika dan memiliki antusiasme tinggi terhadap tim nasional mereka. Sayangnya, perbedaan politik antara negara tidak jarang membuat rakyat biasa menjadi korban. Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa kebijakan ini berpotensi mempermalukan tuan rumah, bukan peserta turnamen. Karena jika fans dilarang hadir, apakah masih pantas disebut pesta sepak bola global? Di dalam negeri, banyak yang merasa kecewa dan frustasi. Mereka menilai seharusnya FIFA bersikap netral dan tidak membiarkan turnamen ini dikendalikan oleh ketegangan politik antar negara. Beberapa jurnalis dan penulis olahraga di Iran menyatakan bahwa memboikot turnamen bukanlah solusi. Karena hal tersebut hanya akan merugikan pemain dan supporter, serta memberikan celah untuk opini negatif terhadap negara mereka. Ada wacana agar Iran hanya bertanding di Kanada atau Meksiko, dua negara lain yang juga menjadi tuan rumah. Tapi ini dinilai sebagai solusi setengah hati. Menghindari AS tidak menyelesaikan masalah utama, yaitu diskriminasi akses terhadap fans dan media. Pertanyaannya, apakah FIFA berani menggunakan pengaruhnya untuk menekan pemerintah tuan rumah agar mengendurkan aturan ini selama turnamen berlangsung? Di tengah tekanan dari banyak pihak, FIFA dianggap kurang tegas dalam mempertahankan nilai netralitas. Beberapa kalangan menyebut bahwa organisasi ini seringkali terpengaruh kepentingan negara besar. Padahal, jika FIFA benar-benar ingin menjunjung tinggi semangat olahraga tanpa diskriminasi, mereka harus mengambil sikap jelas. Piala Dunia seharusnya menjadi ajang pemersatu, bukan alat politik global. Apa pendapat kamu? Apakah FIFA harus bersikap lebih keras? Apakah fans dari negara manapun berhak untuk ikut merayakan Piala Dunia tanpa dibatasi kebijakan politik? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. UEFA baru saja mengumumkan bahwa Chelsea dan Aston Villa telah melanggar peraturan keuangan mereka. Hasilnya, keduanya didenda, dan bisa menghadapi larangan pendaftaran pemain baru untuk kompetisi Eropa musim depan. Chelsea dijatuhi denda sebesar 31 juta euro, atau sekitar 550 miliar rupiah. Dan bukan cuma itu, mereka bisa terkena denda tambahan 60 juta euro lagi jika melanggar dalam 4 tahun ke depan. Apa penyebabnya? UEFA menemukan bahwa pengeluaran gaji skuad Chelsea melebihi batas yang diperbolehkan. Bahkan beberapa transaksi internal, seperti penjualan hotel dan tim wanita, dipertanyakan keabsahannya. Padahal, Chelsea sedang bersiap tampil kembali di Liga Champions pada musim 2025 hingga 2026. Sementara itu, Aston Villa, yang lolos ke Liga Eropa, juga terkena sanksi sebesar 11 juta euro, dan bisa ditambah hingga 15 juta euro jika mereka tidak taat dalam 3 tahun ke depan. Laporan menyebutkan Villa bahkan mempertimbangkan untuk menjual tim wanita mereka demi menyeimbangkan neraca keuangan sesuai aturan domestik dan UEFA. Ternyata bukan hanya Chelsea dan Villa. Barcelona juga didenda 15 juta euro, dan Lyon bahkan bisa dikeluarkan dari kompetisi Eropa. Dan ada satu lagi yang menarik, Crystal Palace kini dalam sorotan karena potensi pelanggaran aturan kepemilikan multiklub akibat keterlibatan John Textor di beberapa tim.
Jika mereka gagal mendapatkan saldo transfer positif hingga akhir bursa transfer musim panas, maka Chelsea dan Aston Villa bisa dilarang mendaftarkan pemain baru untuk ajang Eropa. Ini bisa mengubah peta kekuatan Liga Champions dan Liga Eropa musim depan. Apakah ini awal dari keruntuhan strategi transfer besar-besaran Chelsea? Dan mampukah Aston Villa menyelamatkan slot Eropa mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk update berita sepak bola paling terbaru hanya di channel ini.